Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Salim Sehat, seorang lulusan baru Ilmu Politik Visip Universitas Brawijaya, selaku pendaftar Digital Internship Telkom 2020. Ya, selama 4 tahun saya berkuliah, saya telah aktif di berbagai kegiatan organisasi di lingkup kampus saya, terutama di bagian media dan grafik. Selain itu, saya juga sering mengembangkan soft skill saya maupun hard skill saya di berbagai kesempatan. Dan inilah video perkenalan Muhammad Yusuf Salim Sehat. Saya sangat tertarik sekali untuk mengikuti Digital Internship Telkom 2025 karena saya ingin mengembangkan soft skill saya maupun hard skill saya. Terlebih, saya ingin sekali belajar mencari pengalaman di media kreatif maupun industri kreatif itu sendiri. Saya percaya bahwa untuk internship tidak sekedar untuk bekerja, tapi untuk bermakna dan untuk berkarya. Ya, untuk kesibukan saya saat ini ialah mencari kesibukan. Untuk kesibukan saya saat ini ialah saya sering sekali untuk meningkatkan soft skill saya maupun hard skill saya pada beberapa kesempatan. Terlebih di bidang media kreatif, saya sering sekali untuk belajar bagaimana untuk tren desain terbaru maupun hal-hal berkaitan dengan software, berkaitan dengan perangkat untuk digunakan di media desain maupun industri kreatif itu sendiri. Untuk pengalaman proyek saya yang pernah saya kerjakan dan menurut saya yang paling menarik ialah ketika saya diamanahkan sebagai Kepala Biro Pusat Komunikasi dan Informasi BEM Visip UB tahun 2022. Saat itu saya sedang mengerjakan sebuah program kerja yang bernama Kami Pamit Akhir Cerita Cinta Roman Sajita. Saat program kerja ini adalah sebuah program kerja pertama kali yang pernah diadakan oleh BEM Visip UB. Peran saya pada waktu itu ialah sebagai steering komite dalam program kerja tersebut. Durasi pengerjaan di mana durasi ini lebih dilakukan 3 bulan terhitung dari bulan Oktober hingga Januari itu sendiri. Program kerja ini bagi menjadi beberapa di antaranya. Yang pertama adalah bentuk pengajuan bentuk permohonan terhadap presiden wakil presiden program kerja baru ini. Tahapan kedua ini lebih berorientasi pada fokus Kami Pamit ini sendiri yang terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama untuk tahap short editing movie project video rekapitulasi BEM Visip UB tahun 2022. Dan tahapan yang kedua itu berorientasi pada lembar pertanggungjawaban BEM Visip UB yang dimuat dalam media sosial Instagram BEM Visip UB tahun 2020, berorientasi pada finalisasi proses kerja serta hasil penayangan kegiatan yang sudah dijelaskan pada sebelum-sebelumnya, terutama pada desain yang berorientasi pada lembar pertanggungjawaban di media sosial itu dimuat pada Instagram BEM Visip UB, finalisasi hasil take video Kami Pamit yang dimuat di YouTube BEM Visip UB 2022 serta penayangan nonton bareng beserta fungsionaris BEM Visip UB 2022. Banyak sekali kendala yang saya temukan, yang saya alami. Pertama, adanya hambatan bermain administratif itu sendiri. Solusinya yaitu bentuk cepat dan tanggap dari kedua biro, yaitu Biro Puskominfo serta Biro Administrasi Kesekretariatan yang berorientasi pada surat menyurat. Dan yang kedua adalah kendala yang di luar kendali kita, yaitu hujan, dimana pada saat pelaksanaannya itu hujan sangat kita mes. Terdapat 4 agama yang berkumpul menjadi satu untuk berdoa pada pelaksanaan tersebut. Dan yang ketiga, kendala yang saya alami ialah naik turunnya fungsionaris
maupun rekan kerja saya dalam tindakan dan berperilaku. Sebagai kepala biro dan stand komite yang pada program kerja tersebut, saya mempunyai kewajiban untuk maintain internalisasi baik secara personal staff kepada efek kecapean, efek jenuh, efek lain-lainnya. Solusinya yaitu saya melakukan pendekatan secara personal ketika memberikan afirmasi tambahan berupa afirmasi berupa hadiah kepada secara personal untuk pendampingan mood kepada rekan kerja saya. Berbicara masalah hasilnya di sini ialah ketika penayangan bentuk laporan bertanggung-jawaban di media sosial BEM Visi Publik 2022 serta penayangan akhir cerita cinta romansa cinta di YouTube BEM Visi Publik 2022 mendapatkan apresiasi yang besar karena program kerja ini pertama kali dilakukan oleh BEM Visi Publik. Jujur sangat banyak sekali. Mengapa? Karena dan demisioner sebagai kepala biro untuk 25 anggota untuk pertanggungjawaban saya sebagai kepala biro bertugas juga pada penayangan tersebut. Ya, berbicara masalah software maupun kemampuan yang lainnya, saya mempunyai kemampuan di bidang software. Yang pertama, Adobe Illustrator dengan kemampuan skala 9.0. Untuk yang kedua yaitu Adobe Photoshop, saya mempunyai kemampuan ini di angka 7,5. Yang ketiga yaitu CapCut, saya mempunyai kemampuan ini di angka 9.0. Dan yang keempat, saya mempunyai kemampuan di bidang Premiere Pro dengan skala 8.2. Dan yang kelima, saya mempunyai kemampuan di software VN dengan angka 8.1. Selanjutnya saya mempunyai basic kemampuan Canva, di PixArt, di InShot maupun beberapa aplikasi. Itu adalah video perkenalan saya. Semoga dengan perkenalan itu kakak-kakak HRD maupun kakak-kakak lainnya bisa menerima saya dengan rekomendasi yang baik. Dan semoga kita bisa satu kantor dan saya bisa mengikuti Digistar Internship Telkom 2020 lagi menggunakan lanyard atau kalau saya keterima alat-alat dari Telkom untuk saya pakai ke Monas, karena saya belum pernah ke Monas Kak. Terima kasih. See you when I see you. Bye bye.